Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Julianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melakukan praktik mengajar uji kinerja di unit kerja saya SMA Edu Global Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Miss. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Walaupun sekarang udah jam siang ya anak-anak, artinya sudah capek, mungkin agak mengantuk juga, tapi semoga kita semua tetap semangat ya. Siap? Siap. Oke, siapa ketua muridnya? Saya, Miss. Salim. Miss Eti minta dipimpin berdoa dulu ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, sebaiknya kita terlebih dahulu duduk siap. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Terima kasih Salim. Baik, anak-anak, Miss Eti cek kehadiran dulu. Adi, hadir. Alfianisa, Asya, Asyifa, oke. Faliza, Halim, Saya hadir. Zaida, Kesya, Leticia Hana, Muhammad Bagus, Muhammad Rashid, Najla, Kirana, Raffi Azka, Sabir, dan Takif. Tadi Takif izin ke ibu katanya anak-anak ya, jadi nggak bisa masuk hari ini. Betul, Takif? Betul. Iya. Tadi udah izin ke ibu juga ya, jadi hari ini yang nggak masuk hanya satu orang, yaitu Takif ya, izin. Oke, anak-anak, Miss Eti persiapan untuk pasang infobus dulu ya. Oke, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kita tadarus bersama dulu. Silakan kalian buka Al-Qur'annya surat An-Nur ayat 11 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum ma iktasaba minal ismi walladzina tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim. Wa in lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan tadarus. Semoga apa yang kita baca menambah keberkahan untuk kegiatan belajar hari ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Oke, anak-anak, kemarin masih ingat gak kalian belajar apa? Yang masih ingat acungkan tangan. Belajar apa ya pekan kemarin? Ya, Afi. Menjaga lisan, memenuhi janji, Iya. berkait, dan Satu lagi lupa. Ada yang mau menambahkan tentang mencintai ibadah? Iya, itu bab yang awal-awal ya. Oke. Pekan kemarin betul kita belajar tentang akhlak yang baik, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutup aib orang lain ya.
Semoga kita bisa mengaplikasikan akhlak baik itu di kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar apa anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang bab yang baru, yaitu adab menggunakan media sosial. Ya. Nah, sebelum ke materinya, Miss Eti mau tes diagnostik dulu. Tes diagnostik ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya ketika belajar bab ini. Siap ya? Miss Eti bacakan soalnya. Jelaskan menurut pendapatmu apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Berikan contoh konkretnya. Silakan yang mau menjawab. Ya, Rashid, silakan. Jadi dampak positifnya itu bisa terhubung sama banyak orang, Miss. Iya, betul. Bisa terhubung sama banyak orang. Satu lagi deh dampak positifnya. Ayo, dari media sosial. Adi, silakan Di. Sumber mencari semua informasi. Sumber mencari semua informasi. Good, jawabannya bagus banget ya. Sekarang dampak negatif dari media sosial. Ayo yang mau menjawab. Yuk, yang belum. Halim, silakan. Dampak negatif dari media sosial itu ada kayak adiksi untuk menggunakan media. Iya, jadi terus ya ingin membuka media sosial terus gitu ya. Jadi ke waktu juga ya. Nah, artinya lupa waktu gitu. Oke, thank you Halim, jawaban yang bagus. Satu lagi, dampak negatif, Syifa. Karena media sosial orang-orang tuh jadi lebih mudah kalau mau menghina orang lain, terus terjadinya cyberbullying. Terjadinya cyberbullying. Alhamdulillah ya anak-anak, dengan adanya media sosial, di samping ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Coba mungkin kalian punya contoh konkretnya tentang dampak negatif atau dampak positif penggunaan media sosial. Boleh sebutkan oleh satu orang, silakan. Siapa Kalau lagi? dampak positifnya, aku pernah lihat beberapa sales atau toko di sosial media yang awalnya mereka nggak laku, tapi karena memang promosikan di sosial media, akhirnya orang-orang tahu dan jadinya toko itu bisa laku. Oke, itu ya contoh dari penggunaan sosial media yang positif. Berarti digunakan untuk branding mungkin bisnisnya dan lain sebagainya ya. Nah anak-anak, untuk hari ini bisa mau cek dulu motivasi atau semangat kalian ya dalam belajar PAI itu untuk apa ya. Coba sekarang luruskan niatnya belajar PAI karena apa? Karena Allah. Niatnya yang lurus, jangan sampai datang ke sekolah niat belajarnya tercampuri dengan niat-niat yang kotor. Itu iya ya, belajar PAI itu untuk hidup di dunia dan di akhirat. Oke, sekarang Miss Eti mau cek dulu semangatnya ya. Kalau Miss Eti bilang tepuk pagi, kalian tepuk satu kali, pro gitu ya. Ya, tepuk pagi. Nah, kalau tepuk siang 2 kali, tepuk siang. Nah, tepuk malam 3 kali, tepuk malam. Ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk siang. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita. Bagus ya, masih konsentrasi. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, kalian perhatikan di sini ada pertanyaan pematik ya. Jadi baca nomor 1, kalian boleh acungkan tangan yang mau jawab nanti. Selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Ya, yang mau jawab. Kalian Aku pakai HP untuk mencari ilmu juga, Miss. mencari ilmu lewat apa biasanya? Aplikasi apa Halim? Bisa pakai Google. Oke, Google-nya. Apalagi nah? Bisa pakai Facebook juga. Iya, di Facebook juga ada ya. Oke, good. Terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Digunakan untuk apa HP-nya? Oke, Acil. Buat main game, Miss. Main game. Oke, gak asing lagi ya bagi siswa laki-laki. Pasti di HP-nya ada aplikasi games, betul? Siapa yang gak ada aplikasi gamesnya? Gak ada, Miss. Oke, ya. Oke, anak-anak, selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? Silahkan, ada yang mau jawab? Oke, Sabir. Instagram, Najla. TikTok, wah booming sekali ya aplikasi ini. Instagram dan juga TikTok pasti semuanya diinstal ya di HP masing-masing, betul? Oke ya. Nah, apalagi media sosial itu apalagi anak-anak selain Instagram, TikTok, WhatsApp, apalagi Twitter, apalagi Facebook, betul? Apalagi YouTube ya, Twitter, YouTube dan banyak lagi. Tentunya kalian generasi Z pasti sangat mengenal media sosial yang baru.
Nah, hari ini bisa disampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Tadi yang sudah kita baca anak-anak surat An-Nur ya, ayat 11 sampai 13. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial di dalam Islam. Yang keempat, membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang keenam, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Oke ya. Selanjutnya, model pembelajaran yang akan digunakan dalam materi ini yaitu model problem based learning atau PBL ya. Artinya di sini kita belajar berbasis masalah. Untuk asesmen atau penilaian pada materi ini ada 3. Yang pertama asesmen sikap. Nanti misalnya akan berikan ya kolom checklist untuk mengukur atau menilai sikap kalian di materi ini. Yang kedua ada asesmen pengetahuan ya. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, yang ketiga asesmen keterampilan yaitu dari presentasi dan juga diskusi kelompok. Nah, anak-anak, oke, sekarang orientasi masalah dulu. Di sini ada 3 masalah. Yang pertama tentang penyebaran berita palsu atau hoax ya. Nah, kalian bisa membaca masalahnya seperti apa ya. Ini untuk masalah yang pertama ya. Nanti akan didiskusikan bersama kelompoknya. Yang kedua, ini postingan tidak pantas. Nah, ini masalahnya bisa kalian baca ya, tentang postingan yang tidak pantas. Dan yang ketiga, penghinaan terhadap teman. Di sini ada yang seperti itu, suka menghina teman? Ya, tidak ada, jangan sampai ada ya. Oke, anak-anak, selanjutnya Miss Eti akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, siap ya. Nanti setelah disebutkan kelompoknya siapa saja, kalian langsung pindah bersama kelompoknya. Oke. Yang pertama kelompoknya, kelompok 1 ada Adinda, Asifa, Zaidan, Muhammad Bagus, dan juga Irana. Ya, sebelah mana duduknya? Oke, mau sebelah sini. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 ada Afianisa, terus Faliza, ada Kesia, dan juga Rashid, ada Azka juga ya. Jadi perempuannya 3, laki-lakinya 2. Dan kelompok 3, perhatikan, ada ya. Kelompok 3 ada Asya, Halid, Hana, Najla, dan juga Sabin ya. Nanti bisa duduk sebelah sini biar berkelompok enak duduknya ya. Oke, selanjutnya Miss, izin dulu lagi kita ya. ya, boleh, silakan Bagus. Ya, silakan Bagus. Nah, anak-anak perhatikan. Untuk lembar kerjanya di sini misalnya kasih instruksi dulu. Di sini nanti misalnya akan bagikan ke setiap kelompok. Instruksinya, kalian harus menentukan ketua kelompok, kemudian yang meneliti masalah, ada yang menulis laporannya, dan ada yang mempresentasikan ya. Setelah itu kerjakan lembar kerja bersama kelompoknya sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Dan sertifikasi waktu pengerjaan maksimal 20 menit. Insya Allah mudah-mudahan selesai dalam 20 menit dan bisa dipresentasikan oleh perwakilan 1 orang. Ya, sekarang lanjut berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada di sebelah mana? Sebelah sini. Zaidan dan kawan silakan. Kelompok 2 Alfi dan kawan-kawan silakan bisa berbalik badan ke situ kursinya. Nah, begitu ya. Dan kelompok 3 Malik dan juga kawan-kawan silakan bisa berbalik kursi di sebelah sana supaya lebih enak untuk diskusi.
Adinda, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau presentasiin ini dari kelompok 3. Jadi pertama itu ada data permasalahannya. Yang pertama itu ada Rina itu kesel sama temennya namanya Doni. Terus yang kedua itu Rina tuh nge-upload status yang isinya buat menghina Doni di media sosial. Terus yang kedua itu ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari kasus ini tuh yang pertama tuh ada tunjukkan kesabaran dan bersedia memaafkan kesalahan teman. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Najla sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang dari kelompok 2, siapa perwakilannya? Silakan ke depan. Ya, ada Rashid. Dia depan bukan. Silakan Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi letak permasalahan yang pertama itu adalah mempromosikan tindakan yang tidak seharusnya di media sosial. Kita tuh harus lebih bijak dalam mengupload semua konten yang ada di media sosial. Tidak boleh salah upload. Terus yang kedua, Rishan merasa malu setelah mendapat komentar negatif. Tapi itu memang sudah resikonya, soalnya dia sudah melakukan tindakan yang kurang baik, kurang pantas. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan presentasi terakhir dari kelompok 1. Silakan perwakilannya siapa? Adinda. Silakan Adinda maju ke depan. Ya. Ya, Adinda silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada perwakilan dari kelompok 1 dan di sini saya ada memilih kasus. Nah, letak permasalahan dari kasus tersebut ada pertama video hoax tentang makhluk mitologi dan yang kedua ada informasi palsu memicu kepanikan dan keresahan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita ada solusi yang sudah didiskusikan juga ada yang pertama, lebih memilah informasi dengan data akurat agar tidak memakan informasi hoax. Dan ini itu berlaku untuk bagi kita semua yang sering menggunakan media sosial ataupun sumber lain. Yang kedua ada memperbanyak ilmu agar mengetahui mana yang benar, mana yang hoax. Kita telah membuat keputusan bahwa jika kita memperbanyak ilmu akibat sering membaca, kita akan tidak rentan terkena tipuan dari hoax. Itu solusi nomor 2. Rencana aksinya adalah membuat aplikasi yang membuktikan atau memverifikasi mana data yang benar. Kemudian memberikan sosialisasi tentang baiknya untuk mencegah dan tidak termakan serta menghentikan berita palsu atau hoax. Nah, kesimpulan dari program yang telah kita buat adalah dengan rencana aksi seperti membuat aplikasi dan program, kita berharap solusi tersebut dapat berguna untuk kalangan masyarakat. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi, silakan duduk ya. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah selesai presentasinya dan luar biasa, kalian keren-keren banget semuanya, kritis dan juga kreatif ya. Bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada di media sosial. Terima kasih semuanya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita tes pengetahuan dulu ya, atau asesmen pengetahuan. Silakan kalian kerjakan soal yang sudah Miss Evi share linknya di grup kelas. Alhamdulillah, oke, itu artinya pembelajaran kita mau selesai ya. Terima kasih, silakan disimpan dulu handphonenya. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, oke, siapa hari ini yang mau memberikan kesimpulan? Misalnya mau 2 orang ya, silakan. Yang pertama, kesimpulan pembelajaran hari ini.
Ya, Siva, silakan Siva. Jadi kesimpulan yang terdapat dalam pertemuan hari ini tentang saya tetap penting bagi kita untuk menjaga agar kita di media sosial agar menimbulkan dampak yang buruk bagi banyak orang. Good, keren banget. Oke, silakan ditambahkan oleh satu orang lagi supaya lebih lengkap. Siapa? Rashid. Silakan. Jadi media sosial itu ada dua ini, ada dua dampaknya, positif dan negatif. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Ya, terima kasih Rashid. Keren ya. Oke. Sebelum ditutup, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, ada. Itu artinya kalian sudah memahami materi tentang adab menggunakan media sosial. Ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Misalnya akan tutup. Kita sama-sama berdoa, ucap hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran pekan depan ya, kita akan mempelajari materi tentang perkelahian pelajar, miras dan juga narkoba. Jangan lupa dibawa buku worksheet-nya ya, dan buku PAI-nya juga dibawa, jangan lupa. Saling mengingatkan antar temannya ya. Terima kasih. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah. Bisa ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.